Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Di video kali ini saya akan menyampaikan satu materi dengan judul nilai ketaatan yang melemah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai pengantar marilah kita terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunialah sehingga kita sekalian diperkenankan hadir dalam majlis ini untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang syariat agama Islam. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan dan suri tauladan kita, penutup para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, para sahabat serta muslimin muslimat yang senantiasa berpegang teguh pada tali Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, keimanan adalah karunia Allah yang amat berharga. Allah melimpahkan karunia ini kepada yang Dia cintai dan Dia kehendaki. Tidak semua orang dapat merasakan karunia yang amat berharga ini. Oleh karena itu kita harus bersyukur atas nikmat ini dengan menjaganya sebaik-baiknya. Kita pupuk dan pelihara agar tetap kokoh di dalam hati kita, kapanpun dan dimanapun, tak lekang dimakan waktu dan tak punah ditelan masa. Namun kadangkala iman kita tidak stabil, goyah dan naik turun. Kadang kita semangat beribadah, kadang-kadang kita malas-malas. Kadang kita rajin beramal soleh, dan di lain waktu amal soleh itu terasa amat berat. Mengenai hal ini Nabi bersabda bahwa iman itu dapat bertambah dan berkurang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini dikarenakan kita mempunyai musuh yang sangat kuat, yang setiap saat memerangi kita dengan menggoda dan menjerumuskan kita kepada jurang kemungkaran dengan berbagai macam tipu daya dan muslihat. Banyak sekali tipu daya yang diusahakan oleh setan untuk menyesatkan anak Adam. Oleh karena itu sudah seharusnya kita selalu waspada dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap setiap tipu daya setan yang dipanahkan kepada kita, agar kita sekalian tidak menjadi budak setan, hawa nafsu, angkara murka, dan godaan dunia yang hanya akan menjerumuskan diri kita pada pedihnya siksa neraka. Mungkin di antara kita seringkali merasakan tiba-tiba suatu saat kita mengalami peningkatan dalam hal ketaatan kepada ajaran agama, namun dalam beberapa waktu saja tiba-tiba kita merasakan penurunan yang amat jauh dari hari ke hari sebelumnya. Sebagai contoh nyata, coba kita perbandingkan keadaan kaum muslimin di awal bulan Ramadan, yang mana pada hari itu penuh dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat pada beberapa hari kemudian atau dalam beberapa bulan setelah bulan Ramadan berlalu, jemaah masjid nyaris kosong, tidak seramai di bulan suci Ramadan. Inilah fenomena penurunan dan pelemahannya kualitas iman kaum muslimin pada umumnya, dan ini pun tidak dapat kita pungkiri lagi. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, terdapat dua faktor utama yang menjadikan melemah dan menurunnya nilai ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, karena kita meninggalkan ketaatan itu sendiri. Dengan kata lain, jika hari-hari yang lalu kita menghatamkan Al-Quran hanya dalam jangka waktu 1 bulan, tetapi karena kita meninggalkan kebiasaan yang baik tersebut, maka kita pun akhirnya dapat menghatamkan Al-Quran namun dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun hatam. Inilah yang dinamakan dengan penurunan nilai ketaatan yang sebelumnya telah kita bangun sendiri. Adapun faktor yang kedua adalah karena kita tidak dapat mempertahankan keutuhan nilai agama dalam diri kita masing-masing yang berupa amal-amal soleh, sehingga akhirnya kita pun jatuh pada perkara yang dilarang agama.
Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk tipu daya setan agar kita tidak mudah terkecoh atau terpecundangi oleh mereka. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 76 yang artinya sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Tentunya tak lupa kita harus senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani tan nazgun wa fasta'id billahi innahu sami'un alim. Artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-A'raf ayat 200. Selain itu Rasulullah mengajarkan kita doa agar Allah menetapkan hati kita untuk terus mengikuti agamanya sebagai berikut: ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Artinya, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam agamamu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Quran surat Al-Imran ayat 8. Hadirin yang berbahagia, tidak kalah penting lagi adalah bila kita khilaf lalu melakukan perbuatan dosa dan keji, maka kita harus segera menyadari dan memohon ampun kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, karena pada dasarnya manusia sering lupa dan salah. Allah berfirman, dan juga orang-orang yang keji itu menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan setiap lagi yang dapat kita mengampuni dosa. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Orang Quran surat Al-Imran ayat 135. Demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga kita sekalian senantiasa berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.